كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصور وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أخينا بالله وأختنا بالله yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana siang hari ini kita masih diberi keimanan, ketakwaan dan kesehatan sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan penuh keikhlasan sebagaimana hadis Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ada riwayat lain di dalam sebuah hadis, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Menurut Imam As-Suyuti, man qama di sini dijelaskan bahwasanya as-shaumu fin nahar, puasa pada siang hari, wa qiyamun fil lail, artinya beribadah pada malam hari. Menurut Imam An-Nawawi juga dijelaskan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, itu menjelaskan bahwasanya dosa-dosa yang diampuni oleh Allah itu adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa yang besar. Kalau yang besar otomatis kita perlu yang namanya taubat, tubu ilallah taubatan nasuha. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Akhina fillah, ukhtina fillah, tidak terasa kita sudah sampai pada 10 hari yang kedua, dan tidak terasa pula biasanya pada 10 hari yang kedua ini akan banyak datang juga undangan buka bersama. Jangan tertawa dulu, ada sebuah hadis. Ini adalah dampak dari hadis itu. Awwalu bi rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Jadi 10 hari pertama pada bulan Ramadan adalah rahmat, dan 10 hari yang di tengah adalah maghfirah, adalah ampunan dari Allah, dan 10 hari yang terakhir adalah itqun minan nar, dijauhkan dari atau dibebaskan dari api neraka. Nah, salah satu hikmah dari rahmat Allah di 10 hari pertama adalah undangan buka bersama. Biasanya nanti banyak undangan-undangan, ada kumpulan, ada kafilah-kafilah yang datang untuk mengundang buka bersama. Ya, semoga itu betul ya. Berarti itu adalah salah satu indikator kita telah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kalau tidak ada undangan buka bersama kita tidak mendapatkan rahmat, tidak, tetap dapat, tapi itu adalah salah satu indikator. Berarti ada indikator-indikator penunjang yang lain bahwa kita telah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam tidak lupa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah mengajak kita dari jalan yang batil menuju jalan yang hak, yakni ad-dinul Islam. Rasulullah wa dinil haq yudhiru ala dini kullih walau karihal kafirun. Atau misalkan kalau kita tidak ada Rasulullah, mungkin kita ditakdirkan masih dalam keadaan kufur ya. Oleh maka dari itu patut atau perlu kita syukuri atas jasa-jasa Rasulullah SAW, jasa-jasa para masyayikh kita, jasa-jasa para ulama. Ada sebuah hadis atau pepatah, laulal ulama ma'araftul anbiya. Kalau tidak ada ulama atau guru-guru kita, belum tentu kita akan mengenal para nabi. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali menjelaskan, inna shauma salasata darajat. Sesungguhnya puasa itu ada 3 tingkatan. Yang pertama as-shaumul awam,
atau as-shaumul umum, yaitu adalah puasanya orang umum. Menurut Imam Al-Ghazali, as-shaumul umum adalah kaful badni wal farji an qada'i syahwat kama sabaqa tafsilah. Kaful badni ini adalah menjaga badan dari apa? Dari makan dan minum. Kapan waktunya? Ila surukil fajri ila ghurubi syamsi. Jadi dari terbitnya fajar sotik sampai tenggelamnya matahari, itu waktu puasa. Jadi di waktu itu kita dilarang makan dan minum. Kemudian wal farji an qada'i syahwat. Kita juga menurut Imam Ghazali, puasa juga menjaga farji dari kebutuhan atau keinginan syahwat. Ini bagi yang suami istri harus menjaga ya, terus sehari dilarang melakukan hubungan intim. Ini bahaya ya, yang sudah berkeluarga, karena dendanya bisa melaksanakan puasa 40 hari berturut-turut ya, tanpa putus. Kalau ada putus maka kandungan kembali, itu adalah kafaratnya. Nah, bagaimana yang belum menikah? Ya jelas malah tidak boleh ya saudara ya. Yang menikah tidak boleh, yang belum menikah gimana? Ya jelas tidak boleh, malah berbahaya, double tapi ini. Nah, ini ada usulan dari jadi seperti itu ya. Itu menurut Imam Ghazali. Kama sabaqa tafsila, sebagaimana telah dijelaskan oleh Sarah ya. Jadi dari ini secara umum puasa adalah menjaga badan dari makan dan minum dan farji dari kebutuhan syahwat. Itu poin pentingnya. Yang kedua, menurut Imam Al-Ghazali adalah shaumul khusus atau puasa khusus ya, atau puasa untuk orang-orang khusus. Ya, dalam hal ini selain puasa menjaga badan dari makan dan minum dan farji dari kebutuhan syahwat, dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan kafus sam'a wal basira wal lisana wal yada wal rijla wasya'il jawarihi anil atham. Jadi menjaga kafus sam'a, menjaga telinga atau pendengaran, wal basira, penglihatan, wal lisan atau pengucapan, wal yada dan tangan, wal rijla dan kaki, wasya'il jawarih dan seluruh anggota tubuh, anil atham dari segala perbuatan atau keburukan atau perbuatan dosa. Nah, pada tingkatan ini adalah puasanya orang-orang soleh. Kalau terus terang, kalau saya pribadi itu masih tingkatan yang pertama tadi, shaumul umum. Saya hanya masih bisa menjaga perut dari atau menjaga lapar dan minum dan dahaga ya, itu aja ya. Kadang itu aja sudah otak oleng ya, karena saya pasukan yang takut lapar ya. Nggak bisa diam kalau melihat makanan. Nah, ini yang kedua, ini adalah puasa tingkatan bagi orang-orang soleh. Jadi selain berpuasa yang pertama tadi, juga menjaga seluruh anggota tubuh dari segala dosa. Ya, ini yang kedua. Dan mudah-mudahan kita bisa menjadi yang nomor 2 ini, minimal. Ya, kita bisa menjaga itu semua. Nah, ini menurut Imam Al-Ghazali dijelaskan juga ya, hal ini akan sempurna dengan 4 hal. Kalau di kitab Ihya itu ada 6, cuman di sini saya sampaikan 4 aja ya. Yang 5 dan 6 nanti bisa diteruskan oleh Pak Fuad. Yang pertama, yaitu adalah menjaga dan mencegah mata dari kebebasan melihat pada hal-hal yang tercela atau yang dimakruhkan atau yang dosa. Ya, itu yang pertama, kita harus bisa menjaga hal tersebut. Sebagaimana sabda Rasul ya, dari yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir melalui Sayyidina Anas ya, waruya an Jabir an Anas an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala khamsun yuftirna shaim al-kadhib wal riba wan namima wal yaminul kadhiba wan nadra bisyahwat. Ya, jadi di sini 5 perkara yang membatalkan puasa ya. Ini ngeri ya. Jadi menurut Sayyidina Jabir dan Anas ini sifatnya membatalkan puasa. Ya, ini ada 5 perkara. Yang pertama adalah kadhib, berbohong atau berdusta, wal hiba. Nah, ini yang terkadang kita tidak merasakan ya, ngerasani wal hiba atau menggunjing.
Wan namimah, nah ini mengadu domba. Nah ini ya, kalau dombanya ada, jangan sampai ada yang mengadu ya. Yang mengadu ada, dombanya ada, jangan sampai digabung ya. Nanti menjadi mengadu domba. Yang keempat, wal yaminul kadhibah, yaitu adalah sumpah palsu, dan wan nadhru bisyahwat, melihat dengan penuh kesyahwatan. Nah, ini yang perlu kita jaga ya. Yang pertama, menjaga mata dari segala hal yang dimakruhkan atau yang dosa. Wan nadhru bisyahwat, melihat dengan penuh kesyahwatan. Nah, ini ada masalah. Bagaimana kalau ada hewan terus sedang melakukan hubungan intim, terus ada Pak Fuad melihat di situ, dan ternyata Pak Fuad itu syahwat. Gimana hukumnya? Nah, ini perlu dikaji lebih detail. Tapi tidak saya sampaikan di sini. Ya, ini nanti bisa lebih detail dengan Pak Saiful Muluk. Ya. Tapi saya sampaikan jangan Pak Fuad, karena itu menurut Imam Al-Ghazali pada tingkatan yang kedua itu termasuk membatalkan puasa. Tapi jangan khawatir, ada dua hadis yang berbeda redaksi. Untuk yang tingkatan nomor 2 ini mutlak membatalkan puasa. Tapi karena kita adalah golongan yang pertama adalah shaumul umum, ini bukan membatalkan puasa, melainkan menghapus pahala puasa. Riwayatnya begini, disampaikan oleh Sayyidina Anas. An Anas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khamsatun asya' tuhbitu shaum. Ya, beda riwayat. Tuhbitu shaum, bedanya di situ. Dia hanya tidak membatalkan, tapi tuhbitu shaum, menghilangkan pahala puasa. Apa aja? Sama, 5. Wal kadhib, wal ghibah, wan namimah, wal yaminul kadhibah, wan nadhru bisyahwat. Itu menurut Imam Al-Ghazali. Kemudian yang kedua adalah menjaga lisan. Nah, yang pertama adalah menjaga penglihatan, yang kedua adalah menjaga lisan dari perkataan yang tidak bermanfaat, bohong, dusta, ghibah dan sebagainya. Nah, ini juga diriwayatkan oleh Sayyidina Anas, sama hadisnya ya, yang saya sampaikan sebelumnya, khamsun yuftirna shaum al-kadhib wal ghibah. Nah, kadhib, ghibah, namimah, wal yaminul kadhibah, ini adalah bagian yang nomor 2. Dampak dari sebuah lisan. Kemudian yang ketiga menurut Al-Imam Al-Ghazali, yaitu adalah menjaga pendengaran dari segala sesuatu yang diharamkan atau dimakruhkan ya. Ini kalau Imam Al-Ghazali dimakruhkan itu sudah menjadi masalah ya. Kalau kita mungkin pendengaran yang dosa, dari perbuatan dosa yang diharamkan, bukan dimakruhkan ya. Terlalu tinggi kalau dimakruhkan ya. Yang diharamkan sajalah. Sebab apa menurut Al-Ghazali? Menurut Al-Ghazali, segala sesuatu yang haram diucapkan, maka haram pula untuk didengarkan. Nah, oleh karena itu Allah menyamakan orang yang mendengarkan kebohongan dengan orang yang memakan harta yang haram itu sama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Sama'una lil kadhib akaluna lisuh." Ya, "Sama'una lil kadhib akaluna lisuh." Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, lagi banyak memakan makanan yang haram. Nah, ini Imam Ghazali berdasarkan ayat tersebut menyamakan, jadi orang yang mendengar kebohongan itu disamakan dengan orang yang memakan harta yang haram. Nah, ini Imam Ghazali. Ini agak tinggi ya. Kemudian yang keempat, menjaga anggota badan dari semua dosa. Yakni menjaga tangan, kaki dari segala sesuatu yang dimakruhkan. Kalau kita mungkin diharamkan aja ya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Kaman shaim laisa lahu min shaumuhu illa ju'wal aqas." Jadi itu banyak sekali orang yang berpuasa tidak ada bagian pahala dari puasa kecuali lapar dan dahaga. Nah, ini yang jangan naudzubillah ya. Kita sudah sia-sia, artinya sudah berusaha menahan lapar mulai dari subuh sampai maghrib, tetapi tidak dapat pahala apa-apa, hanya dapat lapar dan dahaga. Ini jangan sampai. Kemudian yang ketiga menurut Al-Imam Al-Ghazali, tingkatan yang ketiga, yang terakhir, al-shaumul khususil khusus, puasanya orang yang khususnya khusus, khawasil khawas. Ini yang paling tinggi.
Nah, untuk yang ketiga ini Imam Al-Ghazali mengatakan saumul khususil khusus ay fausumul qalbu anil humumi dunyawi wal afkari dunyawiyah wa kafahu amma siwallah. Ini menurut Imam Al-Ghazali, yakni fausumul qalbu, puasanya hati, anil humumi dunya, dari tujuan yang rendah atau tujuan dunia, wal afkari dunyawi, dan pemikiran duniawi, wa kafahu amma siwallah, ya, dan dari selain Allah secara totalitas. Itu yang ketiga. Nah, pada tingkatan ini adalah tingkatan para nabi, para siddiqin, para muqarrabin. Ya, dalam hal ini tentunya tidak perlu penjelasan lagi. Ya, yang dibutuhkan adalah aksi nyata, ya, pembuktian amal secara nyata. Sebab derajat nomor 3 ini menghadapkan hakikat kemauan yang tinggi dan luhur, ditujukan ilallah, ya, hanya untuk Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qulillah", ya, "Qulillah", katakanlah Allah, ya, itu ya. Summa darhum fi khawdihim yal'abun. Quran surat Al-An'am ayat 91. Jadi demikian tadi 3 tingkatan puasa menurut Al-Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi membawa manfaat bagi diri kita semua, dan tentunya yang di depan ini atau Al-Fakir ini belum banyak kekurangannya. Saya masih bisa menyampaikan tetapi tidak bisa melakukan. Dan Al-Fakir juga sadar ma asoba sayyatin fa minallah wa ma asoba hasanatin fa minallah ma asoba sayyatin fi nafsi. Segala kebaikan itu berasal dari Allah, dan segala keburukan itu berasal dari diri saya. Demikian. Mungkin ada tambahan pertanyaan, monggo silakan. Saya juga membuka pertanyaan karena tadi ketika saya mau sudah di sini, sudah di belakang saya sudah ada yang mau tanya-tanya gitu. Nggak apa-apa. Barangkali ada pertanyaan, monggo Pak Fuad. Saya sudah sadar tadi. Pak Khalil, bagaimana ketika kita sebenarnya hanya berada pada waktu dan tempat yang salah ketika kita mendengarkan berita-berita bohong? Jadi bukan karena kita ingin mendengarkan, tapi kita hanya berada pada waktu dan tempat yang salah. Itu apakah juga membatalkan puasa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Jadi segala amal itu berdasarkan dari niat. Bagaimana menyikapi ketika kita berada di tempat yang salah? Nah, caranya bagaimana? Yang penting hati kita ingkar, Pak. Itu tidak bisa dihindari, Pak.